Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Anissa, NIM 1730110016 dari jurusan Tadis Kimia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya pada sidang munakasah dengan pembimbing Ibu Mayasari MSI dengan judul Pengembangan e-modul praktikum berorientasi Chemo Entrepreneurship atau CEP pada materi sifat koligatif larutan kelas 12 IPA SMA N1 Kecamatan Pangkalan. Dimulai dari latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan sesuatu yang sangat penting dan berguna di berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Di dalam dunia pendidikan, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dibutuhkan oleh seseorang untuk dapat memperoleh informasi tanpa mengenal tempat dan waktu. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini sejalan dengan kurikulum 2013 yang saat ini sedang diterapkan di Indonesia, di mana di dalam pelaksanaannya, kurikulum 2013 ini menjadikan peserta didik sebagai student center atau sebagai pusat pembelajaran, di mana peserta didik dapat menggali informasi dengan sendirinya. Pada kurikulum 2013 ini, pendidik merupakan seorang fasilitator di mana peserta didik distimulus untuk mencari dan mengembangkan potensi dirinya sendiri sehingga proses pembelajaran lebih bermakna. Agar pelaksanaan kurikulum 2013 ini sesuai dengan tujuannya, maka tidak terlepas dari penggunaan media pembelajaran ataupun bahan ajar serta metode yang digunakan oleh pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat bantu yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Terdapat berbagai macam jenis media pembelajaran, salah satunya adalah bahan ajar. Bahan ajar adalah bahan atau materi pembelajaran yang disusun secara sistematis oleh pendidik yang digunakan oleh peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran. Bila dilihat secara teori, jenis-jenis bahan ajar ini ada bahan ajar cetak dan ada bahan ajar non-cetak, di mana bahan ajar cetak dapat berupa buku, LKS, dan lainnya yang mempunyai kelebihan tersendiri. Dan bahan ajar non-cetak dapat berupa buku elektronik yang juga mempunyai kelebihannya tersendiri. Sesuai dengan strategi kurikulum 2013, sesuai dengan pelaksanaan strategi dari kurikulum 2013, yaitu student center yang berpusat kepada peserta didik, maka pendidik wajib mengembangkan bahan ajar yang dapat menstimulasi peserta didik untuk dapat aktif dalam proses kegiatan pembelajaran, terutama kegiatan pembelajaran pada praktikum. Praktikum dapat dilaksanakan di laboratorium maupun di luar laboratorium, di mana di dalam pelaksanaannya peserta didik dapat melakukan pengamatan, peserta didik dapat meningkatkan keterampilannya dalam menggunakan peralatan labor. Untuk itu, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari penggunaan dari bahan ajar agar peserta didik dapat aktif dalam pelaksanaan pembelajaran pada pelaksanaan pembelajaran pada praktikum. Pelaksanaan praktikum ini dilaksanakan pada proses kegiatan pembelajaran pada pembelajaran sains. Salah satunya adalah pembelajaran kimia, di mana pembelajaran kimia ini sangat erat kaitannya dengan praktikum. Di mana di dalam pelaksanaan praktikum, pada pembelajaran kimia dapat membuktikan teori-teori maupun konsep-konsep yang dipelajari di kelas dengan melaksanakan praktikum kimia. Untuk itu, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari penggunaan bahan ajar berupa penuntun praktikum yang dapat mengaktifkan peserta didik dalam pelaksanaan praktikum. Namun, kenyataannya, tidak semua pendidik dapat mengembangkan penuntun praktikum yang dapat mengaktifkan peserta didik dalam pelaksanaan praktikum. Kondisi ini tidak jauh berbeda saat peneliti melakukan penelitian di SMA N1 Kecamatan Pangkalan pada tanggal 23 September 2020.
Berdasarkan hasil wawancara bahwa pendidik menggunakan penuntun praktikum hanya berupa kertas lembar saja pada materi tertentu saja. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dari penyediaan alat-alat maupun zat-zat kimia atau sarana dan prasarana lainnya yang berkaitan dengan laboratorium kimia. Hal ini dikarenakan karena sekolah tidak mempunyai dana untuk pembelian zat-zat kimia maupun sarana dan prasarana laboratorium kimia. Hal ini dikarenakan karena harga zat kimia maupun sarana dan prasarana labor yang harganya terbilang mahal sehingga sekolah tidak mempunyai dana untuk pembeliannya. Sehingga guru tersebut hanya menggunakan penuntun praktikum berupa kertas lembar saja atau kertas beberapa lembar saja yang digunakan sebagai penuntun praktikum pada materi tertentu saja, sehingga mengakibatkan proses pembelajaran pada praktikum kurang efektif. Berkenaan dengan sistem pembelajaran hari ini yang juga dilakukan secara daring, di mana guru melaksanakan sistem pembelajaran dengan menggunakan buku elektronik, sehingga guru kimia pada proses pembelajaran secara daring tidak pernah melaksanakan tidak pernah melaksanakan praktikum, di mana jika peserta didik melaksanakan praktikum di rumah, peserta didik masih kurang paham dengan hanya menggunakan penuntun praktikum berupa kertas lembar saja dengan tanpa arahan kembali dari guru, dari pendidik tersebut, tanpa arahan kembali dari pendidik tersebut. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah tersebut, maka dapat diciptakan suatu penuntun praktikum yang dapat mengkombinasikan penuntun praktikum yang lebih menarik, yang dapat mengajak peserta didik untuk dapat aktif dalam kegiatan praktikum dan berkenaan dengan sistem pembelajaran hari ini juga dilakukan secara daring, dapat menggunakan penuntun praktikum berupa e-modul praktikum. E-modul praktikum ini dapat diakses oleh peserta didik saat proses pembelajaran kembali dilakukan secara daring. E-modul praktikum merupakan bahan ajar elektronik yang digunakan untuk melatih kemampuan peserta didik dalam kegiatan ilmiah melalui kegiatan laboratorium. Tujuannya untuk tercapainya tujuan praktikum. E-modul praktikum ini mempunyai keunggulan yaitu dia berisi konsep-konsep kimia dengan dikombinasikan dengan gambar maupun hal-hal yang menarik lainnya yang dapat mengajak peserta didik untuk dapat aktif. Selain itu, e-modul ini juga dapat mengefektifkan praktikum kimia. E-modul praktikum kimia ini diterapkan pada materi sifat koligatif larutan, di mana materi sifat koligatif larutan ini dirasa sulit oleh siswa karena materi ini menuntut daya khayal peserta didik yang tinggi untuk memahaminya, seperti menyangkut wujud, sifat maupun hal-hal yang lainnya yang menyangkut pada materi sifat koligatif larutan. E-modul praktikum ini pada materi sifat koligatif larutan ini akan lebih maksimal hasilnya, akan lebih efektif hasilnya dengan suatu pendekatan pembelajaran, di mana pendekatan yang peneliti terapkan di sini yaitu pendekatan chemo-entrepreneurship. Pendekatan chemo-entrepreneurship yaitu pendekatan pembelajaran kimia dengan mengaitkan langsung dengan objek nyata. Di mana peserta didik pada pendekatan chemo-entrepreneurship ini dapat mengolah suatu bahan yang berada di sekitar kehidupan peserta didik untuk diciptakan menjadi suatu produk yang dapat bernilai ekonomi bagi peserta didik. Keunggulan dari pendekatan chemo-entrepreneurship ini, pada masa pandemi COVID ini, peserta didik dapat membuat suatu wirausaha dari pembelajaran praktikum kimia ini. Ini merupakan salah satu keunggulan dari pendekatan chemo-entrepreneurship yang peneliti terapkan pada e-modul praktikum. Dari penjelasan yang peneliti jelaskan tadi, didapatkanlah keunggulan dari e-modul praktikum dengan pendekatan chemo-entrepreneurship, di mana e-modul ini berisi konsep-konsep kimia di mana e-modul ini dapat mengarahkan peserta didik untuk memahami konsep-konsep kimia yang langsung dikaitkan dengan kehidupan peserta didik. Serta e-modul praktikum
modul praktikum berpendekatan kemo entrepreneurship ini, modul praktikum kimia dengan pendekatan kemo entrepreneurship ini juga dapat mengatasi permasalahan yang ada di sekolah. Dari penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitiannya, yaitu pengembangan modul praktikum berorientasi kemo entrepreneurship pada kelas 12 IPA SMA N1 Kecamatan Pangkalan. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah di sini yang pertama, terbatasnya penuntun praktikum yang digunakan pada proses pelaksanaan praktikum. Yang kedua, belum adanya modul praktikum di sekolah tersebut. Yang ketiga, belum adanya pendekatan kemo entrepreneurship dalam pelaksanaan praktikum di sekolah tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalahnya di sini ada dua. Yang pertama, bagaimana validitas, dan yang kedua, bagaimana praktikalitas dari modul praktikum berorientasi kemo entrepreneurship pada materi sifat koligatif larutan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini juga ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui validitas, dan yang kedua, untuk mengetahui praktikalitas. Untuk mengetahui validitas dan untuk mengetahui praktikalitas dari modul praktikum sifat koligatif larutan berorientasi kemo entrepreneurship kelas 12 IPA SMA N1 Kecamatan Pangkalan. Selanjutnya spesifikasi produk. Spesifikasi produk. Yang pertama, modul praktikum kimia sifat koligatif larutan berorientasi kemo entrepreneurship ini atau CEP yang dikembangkan itu untuk kelas 12 IPA semester 1. Selanjutnya, komponen dari modul praktikum kimia ini ada cover, kata pengantar, deskripsi modul praktikum, petunjuk penggunaan modul, KI dan KD, judul dan tujuan praktikum, landasan teori, alat dan bahan, prosedur percobaan. Pada prosedur percobaan ini, langkah pertama hingga langkah ke-6 merupakan tahapan pertama dari kemo entrepreneurship, yaitu pada tahap melakukan. Pada tahapan ke-7 dan tahapan ke-8 merupakan langkah kedua dari kemo entrepreneurship, yaitu mencerminkan. Selanjutnya, tabel pengamatan, mari diskusi dan mengkomunikasikan hasil. Pada mengkomunikasikan hasil ini merupakan langkah ketiga dari kemo entrepreneurship, yaitu meninjau kembali. Dan terakhir, berisi daftar pustaka. Selanjutnya, sampul dari modul praktikum ini dibuat dengan semenarik mungkin dengan mengkombinasikan warna dan gambar pada modul praktikum agar timbulnya daya tarik peserta didik untuk membaca. Selanjutnya, penulisan teori dasar pada modul praktikum ini dilengkapi dengan gambar dan video sesuai pada materi sifat koligatif larutan. Dan selanjutnya, pada alat dan bahan dilengkapi dengan gambar agar peserta didik mudah untuk mengenal alat yang akan digunakan pada praktikum. Selanjutnya, modul praktikum ini dirancang semenarik mungkin dengan warna, gambar, dan tulisan yang menarik, serta memuat video praktikum sebelum peserta didik melakukan praktikum agar peserta didik dapat merasakan keunikan dengan menggunakan modul praktikum. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, metode pengembangan. Jenis penelitian yang Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah research dan development, di mana suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan, di mana produk yang peneliti kembangkan di sini yaitu modul praktikum berorientasi kemo entrepreneurship pada materi sifat koligatif larutan kelas 12 IPA SMA N1 Kecamatan Pangkalan. Selanjutnya, model pengembangan. Di sini model pengembangan yaitu model pengembangan 4D yang terdiri dari tahap define, design, develop, dan disseminate. Di sini peneliti hanya mengembangkan pada sampai tahap pengembangan, yaitu tahap develop, tidak menggunakan tahap disseminate. Selanjutnya, prosedur pengembangan. Prosedur pengembangan di sini ada tahap define, design, dan develop. Di mana pada tahap define di sini, wawancara dengan guru bidang studi kimia. Wawancara dengan guru bidang studi kimia ini bertujuan untuk mengetahui masalah atau hambatan saja yang terjadi pada saat praktikum kimia. Yang kedua, menganalisis peserta didik. Menganalisis peserta didik di sini berguna untuk mengetahui karakteristik dari peserta didik. Selanjutnya, analisis kegiatan praktikum pada buku paket digunakan untuk mengetahui penuntun praktikum yang digunakan oleh guru tersebut pada buku paket.
Selanjutnya analisis literatur. Analisis literatur di sini digunakan untuk mengetahui sebagai acuan atau pedoman untuk membuat format dari penuntun praktikum yang akan peneliti kembangkan. Selanjutnya analisis tujuan pembelajaran. Analisis tujuan pembelajaran di sini digunakan untuk mengetahui ketercapaian kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pembelajaran. Selanjutnya tahap desain yaitu tahap perancangan, di mana di sini peneliti merancang modul praktikum berorientasi entrepreneurship dan juga merancang instrumen penelitian di sini berupa lembar validasi. Selanjutnya tahap develop yaitu pengembangan. Di sini pada pengembangan sini peneliti akan membuat suatu produk. Setelah produknya selesai akan dikonsultasi dengan pembimbing. Setelah dikonsultasi dengan pembimbing diberikannya kepada validator. Di mana validator di sini yaitu 2 orang dosen dan 1 orang guru. Setelah dilakukan tahap validasi, setelah itu dilakukanlah tahap praktikalitas, di mana tahap praktikalitas ini dilakukan pada saat melakukan penelitian, dapat digunakan oleh peserta didik untuk mengetahui seberapa praktiskah modul praktikum yang peneliti kembangkan. Selanjutnya subjek uji coba. Subjek uji coba di sini yaitu kelas 12 IPA SMA 1 Kecamatan Pangkalan. Selanjutnya jenis data yaitu jenis analisis data di sini ada jenis analisis data kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen penelitian di sini yaitu ada lembar validasi dan lembar praktikalitas. Selanjutnya teknik analisis data. Setelah lembar validasi dan lembar praktikalitas tadi terisi setelah melakukan penelitian, maka dilakukanlah teknik analisis data dengan melakukan perhitungan mengenai lembar validasi dan lembar praktikalitas dengan cara P sama dengan jumlah skor per item per skor maksimal dikali 100%. Selanjutnya masuk ke dalam hasil penelitian. Yang pertama itu yaitu pada tahap pendefinisian. Pada tahap pendefinisian ini ada 5 angka. Yang pertama, wawancara dengan guru kimia kelas 12 IPA 1. Hal yang dilakukan di sini yaitu untuk mengetahui penuntun praktikum kimia yang digunakan, keaktifan peserta didik dalam melaksanakan praktikum kimia apa saja yang dilakukan, dan kesulitan yang dialami dalam pelaksanaan praktikum. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kimia kelas 12 IPA, pada tanggal 1 Maret 2020, wawancara dengan Ibu Leni Suryanti SPD, didapatkanlah hasil wawancara bahwa di sekolah tersebut memiliki keterbatasan dalam pelaksanaan praktikum. Hal ini dikarenakan karena keterbatasan dari penyediaan alat-alat zat kimia maupun bahan dan serta sarana dan prasarana laboratorium kimia, sehingga penuntun praktikum kimia yang digunakan oleh Ibu Leni Suryanti SPD, penuntun praktikum kimia yang digunakan oleh Ibu Leni tersebut hanya berupa kertas lembar saja pada materi tertentu saja, di mana penuntun praktikum ini hanya menerangkan secara umum mengenai praktikum yang akan dilakukan, sehingga pada saat Ibu Leni Suryanti melakukan praktikum harus mengulang kembali mengenai langkah-langkah dan bentuk kerja pada saat melakukan praktikum. Selanjutnya dilihat dari keaktifan peserta didik dalam melaksanakan praktikum. Berdasarkan hasil wawancara, peserta didik kurang aktif dalam melaksanakan praktikum, kata Ibu Leni Suryanti, dikarenakan mereka selama kelas 12 belum pernah melaksanakan praktikum. Mereka akan melaksanakan praktikum. Tapi waktu anak 12 dulu, setelah waktu anak 12 sebelumnya, kata Bu Leni, mereka masih kurang aktif dalam melaksanakan praktikum. Dan anak kelas 12 ini entah mereka aktif tak tidak dalam melaksanakan praktikum, karena pada saat mereka kelas 12 mereka tidak pernah melaksanakan praktikum sekalipun, kata Ibu Leni Suryanti. Karena kata Ibu Leni Suryanti, mereka tidak pernah melakukan praktikum pada saat kelas 11 karena sistem pembelajaran secara daring yang mengakibatkan pembelajaran dilakukan di rumah, dan mereka tidak pernah melaksanakan praktikum di rumah karena mereka tidak mengerti jika hanya menggunakan penuntun praktikum berupa kertas lembar saja tanpa arahan kembali dari Ibu Leni Suryanti, dari guru mereka masing-masing. Setelah itu
mengenai praktikum kimia apa saja yang dilakukan dan kesulitan apa saja yang dialami dalam pelaksanaan praktikum. Praktikum kimia yang dilakukan, kata Bu Leni, praktikum kimia yang dilakukan pada kelas 12 ini tidak semua dapat dilakukan, baik itu semester 1 maupun semester 2 tidak dapat semuanya dilakukan karena keterbatasan dari pengadaan alat-alat dan bahan praktikum tadi, sehingga praktikum kimia yang dapat dilakukan hanya pada materi tertentu saja, tidak semua materi kelas 12 baik itu semester 1 maupun semester 2 dapat dilakukan. Karena kesulitan yang dialami tadi dalam pelaksanaan praktikum karena penyediaan alat-alat dan bahan praktikum yang mengakibatkan penuntun praktikum yang dapat dikembangkan hanya pada materi tertentu saja, sehingga praktikum yang dapat dilaksanakan hanya pada materi tertentu saja karena kesulitan dalam pengadaan alat-alat dan bahan praktikum. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk membuat dan mengembangkan suatu penuntun praktikum berupa e-modul praktikum dengan menggunakan alat-alat dan bahan-bahan kimia seadanya yang berada di sekitar kehidupan peserta didik dengan pendekatan chemo-entrepreneurship. Dan e-modul praktikum ini juga dapat mengatasi permasalahan Ibu Leni Suryanti, di mana e-modul ini juga dapat diakses oleh peserta didik di rumahnya pada saat proses kegiatan pembelajaran dilakukan kembali secara daring. Selanjutnya, analisis peserta didik. Selanjutnya, analisis peserta didik meliputi karakteristik peserta didik yang meliputi kemampuan, latar belakang pengetahuan, tingkat perkembangan pengetahuan peserta didik, dan motivasi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan peserta didik, didapatkanlah hasil bahwa mengenai praktikum kimia yang dilakukan. Peserta didik mengatakan bahwa mereka belum pernah melaksanakan praktikum kimia selama kelas 12 dan mereka juga pada saat kelas 11 juga belum pernah melaksanakan praktikum. Karena sistem pembelajaran dilakukan secara daring, mereka selama kelas 11 tidak melaksanakan praktikum kimia. Dan juga pada saat mereka kelas 10, mereka ada melaksanakan praktikum kimia. Praktikum kimia yang mereka laksanakan adalah praktikum mengenai larutan uji elektrolit dan larutan uji non-elektrolit. Di mana di sini mereka mendapatkan hasilnya belum maksimal karena pada larutan uji elektrolit mereka tidak mendapatkan hasil lampunya menyala, sehingga hasil praktikum mereka itu didapatkan hasil yang tidak sempurna karena mereka itu belum terlalu paham mengenai praktikum kimia tersebut, langkah-langkah apa yang mereka lakukan, mengapa hasilnya tidak maksimal. Jadi mereka itu masih mengambang mengenai praktikum kimia karena penuntun praktikum tadi belum rinci mengenai apa-apa saja hal-hal dan langkah-langkah yang akan dilakukan sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal. Selanjutnya dilihat dari antusias peserta didik. Kata peserta didik, mereka sangat antusias melaksanakan praktikum karena mereka merasa bosan jika selalu belajar pembelajaran kimia tanpa diselingi dengan praktikum. Tetapi di balik hal itu semua, mereka terkadang juga bingung karena mereka belum terlalu paham mengenai praktikum yang dilaksanakan. Nanti jika mereka melaksanakan praktikum, mereka takut jika praktikum yang mereka laksanakan tersebut masih salah atau hasilnya tidak dapat terjadi. Selanjutnya dilihat dari karakteristik peserta didik. Peserta didik ini lebih paham jika bahan ajar ataupun penuntun praktikum yang digunakan ini dikombinasikan dengan gambar ataupun hal-hal yang menarik lainnya yang dapat mengajak peserta didik untuk aktif dalam kegiatan praktikum dan mengajak peserta didik untuk paham mengenai setiap langkah dan bentuk kerja pada kegiatan pelaksanaan praktikum. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengembangkan e-modul praktikum berorientasi chemo-entrepreneurship yang akan dicobakan kepada peserta didik kelas 12 agar peserta didik itu tertarik dalam melaksanakan praktikum. Dan e-modul ini juga dapat diakses peserta didik di handphone maupun di laptop jika pembelajaran dilakukan secara daring. Selanjutnya, analisis kegiatan praktikum pada buku paket, yaitu digunakan untuk mengetahui penuntun praktikum yang digunakan ibu tersebut dari mana diambilnya,
diambil dari buku teks yang digunakan buku siswa kimia berbasis eksperimen 3 untuk kelas 12 SMA dan MA karangan Setot Budi Raharjo, penerbit PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur yang terdapat pada buku paket kimia yang digunakan sebagai pedoman dalam acuan penuntun praktikum. Di sini setelah peneliti melihat penuntun praktikum yang digunakan Ibu Leni Suryanti, penuntun praktikumnya itu masih kurang terperinci. Dilihat dari tidak adanya menganalisis data, tidak adanya mengkomunikasikan hasil, dan tidak adanya kesimpulan. Menganalisis data ini sungguh sangat diperlukan dalam penuntun praktikum, karena di sini peserta didik dapat mengetahui dengan menganalisis data, peserta didik itu dapat mengetahui hasil dari praktikum yang mereka lakukan. Hasil dari praktikum yang mereka lakukan. Mengapa hasil ini dapat terjadi pada saat mereka melakukan praktikum? Dari sana mereka dapat mengetahui dari soal dari menganalisis data. Mereka dapat mengetahui mengapa hal itu dapat terjadi pada saat mereka melakukan praktikum. Dan juga mengkomunikasikan hasil. Mengkomunikasikan hasil ini juga penting di dalam penuntun praktikum. Karena peserta didik dapat mengkomunikasikan kembali hasil praktikumnya dengan kelompoknya di depan kelas. Mereka dapat mengkaitkan praktikum yang mereka lakukan dengan materi pembelajaran kimia yang telah mereka pelajari. Mereka dapat mengaitkan materi dari pembelajaran kimia dengan praktikum yang telah mereka lakukan. Soalnya kesimpulan di sini juga tidak ada. Kesimpulan itu berguna untuk peserta didik untuk menarik kesimpulan dari hasil praktikum yang mereka lakukan. Selanjutnya ada analisis literatur. Analisis literatur di sini merupakan dari analisis literatur di sini digunakan untuk mengetahui format dari e-modul praktikum. E-modul praktikum berorientasi Kementerpreneurship ini dirancang dan dikembangkan berdasarkan format baku penulisan e-modul praktikum. Pada e-modul praktikum ini juga dilengkapi dengan tahapan-tahapan pembelajaran Kementerpreneurship yang dipaparkan pada e-modul praktikum. Selanjutnya analisis tujuan pembelajaran. Analisis tujuan pembelajaran di sini ada analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar praktikum kimia kelas 12 semester 1 mengenai sifat koligatif larutan yang terdiri dari 2 KD. Selanjutnya tahap perancangan. Tahap perancangan di sini dimulai dari penyusunan desain produk secara keseluruhan. Penyusunan desain produk secara keseluruhan ini, penyusunannya sini dimulai dari Word. Didesain dulu di Microsoft Word, baik itu Microsoft Word 2010 maupun 2007. Setelah itu dilakukanlah pembuatan secara keseluruhan. Setelah pembuatannya selesai, maka dilakukanlah langkah yaitu menginstal aplikasi Flip PDF Profesional, di mana pada install aplikasi Flip PDF Profesional ini, setelah kita lakukan pembuatan di Word tadi, kita jadikan ke dalam PDF. Dari PDF kita lakukan langkah yang pertama yaitu menginstal Flip PDF Profesional. Langkahnya itu untuk menginstal Flip PDF Profesional. Langkah pertama yaitu kita masukkan buku yang sudah berbentuk PDF tadi ke dalam aplikasi PDF Profesional. Setelah itu di sini pada aplikasi ini kita dapat menambahkan gambar, menambahkan video, menambahkan kata-kata yang lainnya, ataupun menambahkan animasi-animasi bergerak lainnya. Setelah jadi, lalu kita publish ke dalam Flip PDF Profesional dengan format Excel. Ini digunakan agar kita dapat mengaksesnya baik itu di laptop maupun di handphone peserta didik. Selanjutnya yang ketiga yaitu tahap pengembangan. Tahap pengembangan di sini ada tahap validasi dan tahap praktikalitas. Tahap validasi di sini ada tabel data hasil validasi e-modul praktikum berorientasi Kementerpreneurship pada materi sifat koligatif larutan kelas 12 IPA, di mana didapatkan kualitas isinya dengan hasil validasi 83,3% dengan kategori sangat valid, dan kualitas konstruksi dengan hasil validasi 91,3% dengan kategori sangat valid, dan kualitas teknis dengan hasil validasi 86,6% dengan kategori sangat valid.
dan kualitas kebahasan dengan hasil validasi 86,6% dengan kategori sangat valid. Dan karakteristik dari modul praktikum. Karakteristik dari modul praktikum ini didapatkan hasil validasi 86,6% dengan kategori sangat valid. Selanjutnya ada hasil dari praktikalitas. Ada tabel data hasil angka respon peserta didik terhadap praktikalitas dari modul praktikum berorientasi Kementermanship pada materi sifat koligatif larutan kelas 12 IPA. Didapatkan hasilnya yaitu 98,3% dengan kategori sangat praktis. Selanjutnya ada hasil data angka respon guru terhadap praktikalitas pada modul praktikum berorientasi Kementermanship pada materi sifat koligatif larutan kelas 12 IPA. Didapatkan persentasenya yaitu 98,9% dengan kategori sangat praktis. Selanjutnya pembahasan. Dimulai pada tahap pendefinisian. Di sini tahap pendefinisian tadi kan ada lima. Di sini peneliti ambil salah satu saja, di mana guru menggunakan penuntun praktikum hanya berupa lembaran saja yang diambil dari buku paket kimia. Hal ini dikarenakan terbatasnya alat-alat dan bahan-bahan praktikum kimia di sekolah tersebut, sehingga penuntun praktikum yang digunakan guru kurang efektif dan peserta didik kurang aktif saat melakukan praktikum di sekolah. Peneliti berharap di sini dengan adanya modul praktikum kimia berorientasi Kementermanship ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh sekolah seperti keterbatasan ketersediaan alat-alat dan bahan praktikum kimia di sekolah. Selanjutnya, modul praktikum kimia berorientasi Kementermanship ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi peserta didik dalam pelaksanaan praktikum kimia dan dapat mengajak peserta didik untuk memahami praktikum kimia. Selanjutnya, modul praktikum kimia berorientasi Kementermanship ini mampu mengatasi permasalahan praktikum dalam pelaksanaan praktikum jika dilakukan kembali secara daring. Pelaksanaan praktikum dapat dilakukan di rumah dan dapat membantu guru untuk melaksanakan praktikum secara daring. Selanjutnya, dapat membantu peserta didik dalam pelaksanaan praktikum supaya tujuan dari pembelajaran kimia pada praktikum kimia dapat tercapai dengan maksimal. Selanjutnya tahap perancangan sesuai dengan yang peneliti sebutkan tadi, di mana modul kimia ini dirancang berdasarkan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator yang terdapat pada silabus. Di mana pada tahap perancangan modul praktikum kimia ini dengan menginstal aplikasi Flip PDF proporsional terlebih dahulu, selanjutnya menjalankan aplikasi tersebut sesuai dengan format perintah pengoperasian yang telah tersedia, kemudian masukkan file modul yang akan dikembangkan dalam format PDF. Setelah itu, lakukan beberapa editing seperti menambahkan suara, menambahkan gambar, animasi, serta video tutorial yang dapat menunjang proses pembelajaran. Setelah selesai, untuk menyimpan modul yang telah dikembangkan, klik menu Publish. Kemudian, pilih format exe untuk menyimpannya. Setelah itu, modul praktikum ini memuat langkah-langkah Kementermanship pada percobaan praktikum dan mengkomunikasikan hasil. Pada percobaan praktikum, peserta didik melakukan pembuatan produk berupa es krim yang dapat dijadikan usaha. Serta sikap mencerminkan wirausaha peserta didik. Dan langkah terakhir pada mengkomunikasikan hasil ini, yaitu peserta didik dapat mempresentasikan hasil percobaan praktikum yang bernilai ekonomi dengan materi sifat koligatif larutan. Selanjutnya yang ketiga, tahap pengembangan. Pada tahap pengembangan di sini, hasil validasi modul praktikum berorientasi Kementermanship pada materi sifat koligatif larutan kelas 12 IPA. Ada 5 aspek di sini. Yang pertama ada aspek kualitas isi. Pada aspek kualitas isi di sini, hasil analisis validasi untuk kualitas isi dengan kriteria penilaian seperti kesesuaian isi materi, sistematika materi, dan penggunaan video praktikum dengan tujuan praktikum memperoleh persentase 83,3% dengan kriteria sangat valid. Selanjutnya, aspek
aspek kualitas konstruksi, di mana hasil analisis validitas untuk kualitas konstruksi dengan kriteria penilaian seperti tampilan, media, dan kemudahan penggunaan memperoleh persentase 91,3% dengan kriteria sangat valid. Selanjutnya ada aspek kualitas teknis, di mana hasil analisis validasi untuk kualitas teknis dengan kriteria penilaian seperti kemenarikan memperoleh persentase 86,6% dengan kriteria sangat valid. Selanjutnya ada aspek kualitas kebahasan, di mana hasil analisis validasi untuk kualitas kebahasan dengan kriteria penilaian seperti penggunaan bahasa dan keterbacaan memperoleh persentase 86,6% dengan kriteria sangat valid. Selanjutnya ada aspek karakteristik dari e-modul praktikum, di mana hasil analisis validasinya seperti mengenai karakteristik e-modul praktikum dengan pendekatan Kemo Entrepreneurship memperoleh persentase sebesar 86,6% dengan kriteria sangat valid. Selanjutnya ada hasil dari praktikalitas, ada hasil angka respon peserta didik terhadap praktikalitas e-modul praktikum berorientasi Kemo Entrepreneurship mendapatkan persentase 98,3%. Dan hasil angka respon guru terhadap praktikalitas dari e-modul praktikum berorientasi Kemo Entrepreneurship ini memperoleh persentase 98,9%. Di mana persentase yang diperoleh tersebut dilihat dari beberapa aspek. Pertama yaitu media pembelajaran. Indikator dari aspek media pembelajaran pada e-modul praktikum berorientasi Kemo Entrepreneurship ini memiliki kriteria sangat praktis. Dalam hal ini, gambaran media pembelajaran setiap bagian e-modul praktikum kimia dinyatakan dengan jelas, sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan e-modul praktikum berorientasi Kemo Entrepreneurship ini. Kedua, yaitu materi. Indikator dari aspek materi pada e-modul praktikum berorientasi Kemo Entrepreneurship ini memiliki kriteria sangat praktis. Artinya, pada e-modul praktikum ini dapat membantu peserta didik memahami materi yang dipelajari pada pelaksanaan praktikum. Di mana pada aspek materi, e-modul praktikum berorientasi Kemo Entrepreneurship ini terdapat materi yang disajikan secara urut, mudah dipahami dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, serta pada materi ini memuat gambaran awal mengenai produk yang akan dilakukan oleh peserta didik pada pelaksanaan praktikum dan juga dilengkapi dengan video praktikum sebelum peserta didik melaksanakan praktikum, sehingga peserta didik merasakan manfaat dari materi yang diajarkan dalam melakukan kegiatan praktikum. Yang ketiga yaitu manfaat. Indikator dari aspek manfaat pada e-modul praktikum memiliki kriteria sangat praktis. Artinya, dari segi motivasi belajar pada praktikum, bantuan dalam pembelajaran pada praktikum dapat mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran pada praktikum dengan dilengkapi gambar, video praktikum, dan tampilan yang menarik di setiap slide lembaran e-modul praktikum dan dapat mengajak peserta didik untuk dapat mengerti mengenai praktikum serta dapat mengajak peserta didik untuk dapat berwirausaha dengan pendekatan Kemo Entrepreneurship yang diterapkan pada e-modul praktikum kimia. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, didapatkan kesimpulan bahwa hasil validasi terhadap e-modul praktikum berorientasi Kemo Entrepreneurship adalah sangat valid dengan persentase 86,8%, sedangkan hasil praktikalitas memperoleh kriteria sangat praktis dengan persentase 98,3% untuk angka respon peserta didik dan 98,9% untuk angka respon guru. Selanjutnya saran di sini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan disarankan untuk penelitian lebih lanjut yaitu peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan e-modul praktikum dan e-modul pembelajaran menggunakan Qvisual Flipbook Marker atau PDF profesional terhadap materi yang lainnya. Ini merupakan foto mengenai gambaran pada saat peneliti melakukan praktikum. Ini sedikit foto mengenai gambaran saat peneliti melakukan praktikum. Di sini peneliti mengaitkan materi pembelajaran dengan pendekatan Kemo Entrepreneurship ini. Di sini peneliti mengajak dengan pembelajaran kimia, peserta didik dapat berwirausaha.
Demikianlah persentase dari hasil skripsi peneliti. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Peneliti sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi.